Awas, ini mulai pembahasannya mencekam Bapak Ibu. Akibat daripada meteor, kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan. Tapi kalau jatuhnya meteor itu di daratan, inilah yang sesuai dengan ayat dan hadis. Inilah yang terjadi. Kalau jatuhnya di daratan, maka dentuman yang besar meteor ini akan menimbulkan lobangan di permukaan daratan bumi yang besar. Partikel-partikelnya yang membumbung ke udara dengan cepat. Ini kan gelombang kejutnya menghasilkan kecepatan laju 800 km per jam. Dengan sangat cepat, partikel-partikel yang tadi membumbung ke udara, membungkus atmosfer bumi kita, membungkusi bumi ini. Maka bumi menjadi gelap gulita. Dukhon apa artinya? Dukhon artinya adalah kabut debu yang sangat tebal lagi panas. Kabut debu yang sangat tebal lagi panas. Saking tebalnya, kata Nabi SAW, kamu tidak mampu melihat telapak tangan kamu walaupun kamu dekatkan ke arah wajah. Nah, tanda besar kiamat ini tidak akan terjadi sampai simpulnya diputus. Apa? Terjadi dulu. Terjadi dulu penyebab, yang karena penyebab itu muncullah tanda besar kiamat yang pertama. Dukhon, subhanallah, di dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid. Ibnu Abi Mulaikah berkata, guruku Abdullah Ibnu Abbas pagi tadi berkata, saya semalaman gelisah, saya tidak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa wahai tuan guru? Siapa yang bercerita ini, Pak? Abdullah Ibnu Abbas. Saya semalaman tadi nggak bisa tidur. Kenapa tuan guru? Kata Ibnu Abi Mulaikah, dia adalah murid, salah satu murid terpintar dan paling diandalkan oleh Ibnu Abbas. Kenapa wahai tuan guru? Beliau mengatakan, sahabat-sahabatku berkata malam tadi mereka sudah melihat meteor mengarah ke bumi. Berarti besok terjadi dukhon. Ini kata Ibnu Abbas. Coba lihat bagaimana yakinnya para sahabat bahwa zaman mereka itulah zaman tanda-tanda besar itu akan terjadi. Meteor datang mengarah ke bumi, mereka yakin besok terjadi dukhon. Sementara Bapak Ibu, bukankah dukhon itu tanda besar kiamat yang pertama? Berarti apakah dia yang dimaksud dengan simpul tadi? Iyuqta'u silk. Silk itu apa? Silk itu menurut athar dari Ibnu Abbas tadi, dia adalah hantaman meteor menabrak bumi. Baik, berarti dukhon hanya terjadi apabila bumi sudah mengalami hantaman dan serangan meteor. Yang belajar ilmu fisika atau ilmu astronomi pasti kenal dengan ulasan-ulasan pembahasan NASA, karena urusan perbintangan, urusan ruang angkasa tidak akan lepas daripada kupasan NASA Amerika Serikat. Baik kaum muslimin, 43 tahun yang lalu NASA sudah mengumumkan bahwa 2013 ke atas bumi kita memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa. Kecepatan meteor di ruang angkasa Bapak Ibu, satu meteor itu kecepatannya 120.000 km per jam. Besarnya meteor antar satu dengan yang lain itu beda-beda. Ada yang sangat besar, ada yang kecil. Nah, kalau seandainya meteor ini garis diameternya, satu meteor saja garis diameternya 2 km saja, menurut Michel Penn, beliau adalah seniornya pakar astronomi dunia yang menjadi rujukan juga oleh NASA Amerika Serikat. Michel Penn mengatakan, kalau satu meteor saja yang garis diameternya 2 km menghantam bumi, kekuatan ledakan yang akan dihasilkannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang dulu pernah menghantam Nagasaki dan Hiroshima. 1 juta kali lipat. 1 juta kali lipat bom nuklir. Sehingga kalau meteor ini jatuhnya ke laut, kata Michel Penn, jatuhnya ke laut akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. 230 meter kalau jatuhnya ke laut, Pak. Dan itu kecepatannya Masya Allah, kecepatannya ratusan kilometer per jam. Kecepatan tsunami itu maksud saya. Kalau jatuhnya di kutub utara atau di kutub selatan, kata Michel Penn, kutub itu kan ada gunung es abadi di sana. Apabila dia menghantam kutub
utara atau kutub selatan ini, maka akan melelehlah gunung es abadi tersebut. Akibatnya permukaan air laut akan naik 7 meter lagi satu bumi, 7 meter. Seluruh kota-kota yang dibangun di tepi pantai, apalagi Belanda, Jepang, ya, yang rendah dari laut atau dekat saja jaraknya, tenggelam semua. Dan Nabi memang menubuatkan di hadis lain, di akhir zaman akan banyak penenggelaman negeri-negeri dan kota-kota, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, ini mulai pembahasannya mencekam Bapak Ibu, akibat daripada meteor. Kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan. Tapi kalau jatuhnya meteor itu di daratan, inilah yang sesuai dengan ayat dan hadis. Inilah yang terjadi. Kalau jatuhnya di daratan, maka dentuman yang besar meteor ini akan menimbulkan lobangan di permukaan daratan bumi yang besar. Partikel-partikelnya yang membumbung ke udara dengan cepat. Ini kan gelombang kejutnya menghasilkan kecepatan laju 800 km per jam. Dengan sangat cepat, partikel-partikel yang tadi membumbung ke udara, membungkus atmosfer bumi kita, membungkusi bumi ini. Maka bumi menjadi gelap gulita. Dukhon apa artinya? Dukhon artinya adalah kabut debu yang sangat tebal lagi panas. Kabut debu yang sangat tebal lagi panas. Saking tebalnya, kata Nabi SAW, kamu tidak mampu melihat telapak tangan kamu walaupun kamu dekatkan ke arah wajah. Kamu tidak mampu membedakan kapan siang dan kapan malam. Dan itu lamanya 40 hari 40 malam, kata Rasulullah. Menurut NASA Amerika Serikat, menurut pakar-pakar astronomi dunia, bila hantaman meteor terjadi 1 tahun, kata mereka, bumi ini gelap. Tapi kata Rasulullah hanya 40 hari. Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, akan ada hujan. Yang hujan tersebut membawa petaka bagi apa yang diturunkannya. Hujan ini akan menghentikan langsung semua partikel-partikel tebal yang ada di langit akibat ledakan meteor. Subhanallah, sambil menyambung hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, berarti apa dampak meteor bagi kehidupan manusia kalau jatuh ke bumi? Dampaknya, kata Rasulullah, seluruh orang kafir di muka bumi ini yang tidak sempat menyelamatkan diri, orang kafir yang nggak sempat menyelamatkan diri, dan orang Islam yang minim amal soleh, orang Islam yang banyak dosa, sama menderitanya dengan orang-orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri itu. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, kulit mereka melepuh, wajah mereka seperti meleleh. Dari mulut mereka, dari hidung mereka mengeluarkan asap, dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap, jantung dan paru-paru mereka bagaikan terasa terbakar. Sementara, kata Rasulullah, orang yang beriman, yang amal solehnya sebelum kejadian itu banyak, Allah jadikan berkat iman dan amal solehnya, dia selamat. Ketika dukhan selesai, bumi kembali terang, maka saat itu orang beriman hanya seperti terserang flu dan demam saja sedikit. Masya Allah, kita utuh Pak. Tapi orang-orang kafir yang nggak sempat menyelamatkan diri, meleleh, wajahnya menjadi jelek. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini dampak daripada meteor. Sekarang terjawab sudah, kenapa Amerika Serikat di akhir 2012 sudah merampungkan pengerjaan bunker raksasa mereka yang ke-6. Nabi mengatakan, apabila nanti dukhon meteor akan menghantam bumi, kata Rasulullah, ya, tandanya bumi dikelilingi oleh bintang berekor selama 3-7 hari berturut-turut. Satu bumi bisa menyaksikan kejadian itu, satu bumi. Kalau itu sudah kalian saksikan, kata Rasulullah SAW, maka persiapkanlah makanan untuk diri kalian dan keluarga kalian yang bisa bertahan selama 1 tahun ke depan. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Perintah Nabi ini Amerika sudah buat duluan. Ketika dukhan terjadi, hantaman meteor terjadi, kata Rasulullah, sembunyilah kamu ke dalam rumah kamu, tutup pintu rumah kamu kuat-kuat, dan tutuplah jendela rapat-rapat, ventilasinya tutup semua, masuk ke dalam kamar, tutup pintu kamar kamu, kata Rasulullah, dan bersembunyilah kamu di dalam selimut,
dan menghadaplah ke arah kiblat, sujudlah di dalam selimut itu ke arah kiblat, bacalah subhanal quddus, subhanal quddus, subhanal quddus, rabbunal quddus. Yang melakukan itu dia akan selamat, yang tidak melakukan itu dia tidak akan selamat. Perintah Nabi yang seperti ini dipahami oleh orang-orang kafir di barat dan orang-orang kafir di timur dengan pemahaman yang lebih realistis. Mereka kan bersembunyi ke tempat yang lebih dalam, sampai ke dalam selimut, ya. Mereka memahami dengan buat bunker ke bawah tanah. Jadi yang ngamalkan perintah Nabi itu mereka, Pak. Mereka itu percaya dengan hadis Nabi. Mereka baca, Pak. Mereka membaca hadis Nabi, mereka yang persiapkannya. Lah kita nggak membaca dan juga nggak persiapan. Cuma mengandalkan iman doang. Coba saya ulangi, Amerika akhir 2012 sudah menyelesaikan bunker raksasa yang ke-6. Rusia sudah selesai bunker raksasanya yang ketiga. Inggris sudah menyelesaikan bunker raksasa. Australia sudah menyelesaikan bunker raksasa. Perancis sudah menyelesaikan bunker raksasanya. Bahkan negara tetangga kita, Singapura, juga sudah menyelesaikan satu bunker raksasa, tetapi besarnya setengah daripada bunker Amerika yang hanya mampu menampung 250.000 manusia. Kalau Singapura, Indonesia udah punya bunker belum? Lalu kemana Bapak lari nanti? Kemana Ibu lari, Bu? Bunkernya nggak ada. Bunker kita adalah Allah. Fafirru ilallah. Larilah kamu